konflik Yerusalem dan masa depan dunia. Saya akan menjabarkan 5 peristiwa hebat yang akan terjadi menjelang akhir zaman ini. Termasuk ada 2 perang yang sangat dahsyat yang kita perlu ketahui. Dan bagaimana kita tetap harus selalu beriman kepada Tuhan. Antikris akan kemudian menganiaya orang Israel. Setelah 3,5 tahun, Antikris akan mengingkari perjanjian damai dan dia akan minta disembah sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan, anti, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di mana? Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai yang Allah. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa alias 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, maksudnya 3,5 tahun, ia, Antikris, akan mengakhiri persembahan korban dan persembahan sajian. Dan di atas sayap kekejian akan datang pembinasa sampai kesudahan yang telah ditetapkan akan menimpa pembinasa itu. Jadi ada perjanjian damai dengan Israel 7 tahun. Mereka membangun kembali bait suci karena korban santapan, korban sajian itu kan dilakukan di bait suci. Tapi kemudian di tengah-tengah perjanjian itu 3,5 tahun dibatalkan. Karena Antikris akan duduk di bait suci dan minta disembah sebagai Allah. Dan tentu orang Yahudi tidak mau melakukannya, penganiayaan terbesar akan terjadi. Saudara-saudara, Antikris itu siapa? Dari mana? Nah ini ada bahasan lain, akan lebih panjang. Dari kapan-kapan lah. Nah mungkin, ini tafsiran, Antikris itu muncul dari Uni Eropa. Karena kalau kita perhatikan bahwa ini merupakan konfederasi dari 10 negara. Digambarkan dengan 10 tanduk, 10 jari pada patung yang pernah dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpinya tentang kejatuhan bangsa-bangsa di akhir zaman. 10 negara akan bersama-sama bersatu di wilayah geografis di sekitar kerajaan Romawi pada zaman dulu. Dan sekarang posisinya kan Uni Eropa. Dan Antikris akan mendukung Israel mendirikan kembali bait suci. Yaitu bait suci yang ketiga. Kenapa disebut bait suci yang ketiga? Karena bait suci yang pertama didirikan oleh Salomo dengan segala kemegahannya. Tapi dihancurkan oleh Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Mereka ditawan 70 tahun lalu balik kembali. Saudara ingat Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem setelah balik. Ada Zerubabel, ada Esra, ahli kitab yang memimpin rombongan orang Israel. Dan ketika mereka balik yang dibangun pertama adalah bait suci Allah. Tidak besar tapi mereka bisa beribadah di sana. Ini disebut bait Allah yang kedua, kecil. Tapi kemudian ketika Herodes jadi raja, Herodes itu bukan Yahudi, orang Edom. Dan untuk menarik simpati dari orang Yahudi karena dia sebetulnya tidak disukai, maka dia memperluas, memperbagus bait suci. Yang sisanya masih ada sekarang yaitu tembok ratapan, tembok paling luar daripada bait suci. Tapi ini pun dihancurkan oleh Roma, Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Dan sejak itu orang Yahudi terserak. Hanya sisanya tembok ratapan, the Wailing Wall. Jadi yang pertama dibangun oleh Salomo, yang kedua oleh orang-orang yang pulang dari pembuangan, diperluas oleh Herodes, dan sekarang sudah dihancurkan, maka akan mungkin muncul kembali bait suci yang ketiga. Masalahnya, lokasi bait suci yang ketiga itu ada di tempat yang sekarang dipakai sebagai masjid, Dome of the Rock. Ini kan bisa perang dunia, saudara. Kalau masjid dirobohin, jadi bait suci. Loh sebetulnya orang Kristen gak ikut-ikut loh, saudara. Karena kita kan bukan bait suci, gereja gitu loh. Tapi terutama di Indonesia agak susah membedakan. Oh pokoknya Israel Kristen. Padahal kagak ada kaitannya. Apakah harus
dihancurkan Masjid Dome of the Rock itu, dan kemudian dibangun lokasi bait suci, menurut tradisi Rabi Yahudi, ini menjadi polemik sepanjang masa. Tapi kalau kita baca ayat Alkitab, Wahyu pasal 11, ayat 1 dan 2, ada ayat menarik di situ, saudara. Dikatakan begini, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Jadi ayat ini bilang bangun kembali bait suci, tapi pelatarannya yang lebih luas nggak usah diukur karena itu milik bangsa lain. Nah, dari ayat ini kemudian muncul sebuah penafsiran yang kemudian mulai didengar, walaupun masih minor tapi didengar oleh pemerintah Israel pada masa kini, karena ini akan memberikan solusi yang nampaknya lebih lunak. Yaitu lokasinya tidak persis sama di Dome of the Rock, tetapi di pinggirnya. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab 2 Tawarik 3 ayat 1, lokasi bait suci yang dibangun, dibeli oleh Daud, dibangun oleh Salomo adalah tempat pengirikan ornan. Tempat pengirikan gandum. Lalu 1 Raja-Raja 1 ayat 33 dikatakan di atas mata air Gihon. Jadi di bait suci itu mesti ada mata air. Namanya Gihon, dan ini sangat mungkin karena kan banyak korban domba-domba disembelih lalu dibakar sehingga perlu air dalam jumlah sangat besar. Jadi bait suci didirikan dekat sekali dengan mata air Gihon ini. Di Dome of the Rock tidak ada air yang mengalir, yang ada hanyalah batu besar. Yesus pernah berkata bahwa bait suci diruntuhkan dan tidak ada batu yang bertumpuk di tempatnya. Dan ternyata dalam penelitian, yang di samping daripada Dome of the Rock itu, kalau sudah bisa lihat gambar di depan, bukan pas di tengah itu, tapi di sampingnya itu ada mata air. Jadi mungkin itu akan bisa dibangun di sana. Sekali lagi kita akan tunggu tanggal mainnya soal ketepatan daripada semua analisa ini. Kita berkata bait suci akan dibangun, lokasinya di mana kita akan lihat. Tapi mungkin ini akan menjadi salah satu solusi bahwa masjidnya tidak akan diruntuhkan, tetapi akan dibangun sebelahnya. Dan kalau ini benar-benar terjadi, negosiasi damai masih bisa dirundingkan. Kalau mesti merubuhin tempat suci agama yang berbeda, pasti akan perang. Dan kalau ini terjadi, lebih dekat lagi kemungkinannya Tuhan akan segera datang. Karena sudah ada solusi masalah ini, saudara. Berjaga-jagalah. Nah, antikris akan kemudian menganiaya orang Israel. Setelah 3,5 tahun, antikris akan mengingkari perjanjian damai dan dia akan minta disembah sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan, anti, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di mana? Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi kalau antikris harus duduk di bait Allahnya mesti dibangun dulu dong. Kalau bait Allahnya itu tidak dibangun, simbolis, duduknya di mana, saudara sekalian? Jadi dia minta disembah sebagai Allah. Dan karena Israel tidak mau, karena mereka percaya kepada Tauhid Sema Israel, Allah itu esa, maka Israel akan dianiaya. Dan antikris akan berusaha mewujudkan pemerintahan tunggal dunia pada waktu itu. Lalu siapa itu antikris? Ini bahasanya agak panjang tapi saya kasih clue dikit lah saudara ya. Kasihan jauh-jauh udah datang ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti telah kamu dengar seorang antikris akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi roh antikris itu sudah bangkit di mana-mana.
Hitler itu roh antikris. Ya, kemudian pokoknya banyaklah dalam sejarah kaisar-kaisar, Nero dan sebagainya itu antikris semuanya. Ya, rohnya antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi walaupun banyak antikris, akhir zaman akan muncul seorang antikris. Ini puncaknya. Siapa dia? Orang yang bersama-sama dengan kita. Jadi kemungkinan dia itu orang Kristen. Tapi kemudian dia tidak bersama-sama dengan kita. Rupanya Kristen KTP, saudara. Tidak sama-sama kita, tidak lahir baru. Siapa dia? Yang dulu bersama-sama dengan kita. Nah, yang nulisnya kan Yohanes, Yahudi, Kristen. Jadi kemungkinan antikris itu bisa Kristen, bisa Yahudi. Atau bisa Kristen dan bisa pindah agama ke kepercayaan yang berbeda. Tetapi yang jelas menurut Wahyu pasal 13, antikris itu akan menguasai ekonomi dunia dan akan memberi tanda 666. Bahwa tanda 666 ini tidak harus kita pahami sebagai microchip. Tetapi setan akan menguasai roh manusia dan roh yang merupakan saingan Allah yang paling utama adalah Mamon. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. 666 muncul pertama kali dalam Alkitab, bukan dalam kitab Wahyu, tapi 1 Raja-Raja 10 ayat 14 yang merupakan jumlah emas yang dibawa dalam 1 tahun kepada Raja Salomo seberat 666 talenta emas. Alkitab menyatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Materai di dahi dan di tangan sebetulnya sudah dicatat dalam kitab Ulangan tentang harus diajarkan, ditempelkan pada dahi dan pada tangan tentang takut akan Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang sifatnya hurufiah, tapi simbolis. Bahkan kalau kita lihat dalam Wahyu 14 ayat 1, pengikut Kristus pun ada materai di dahinya. Apakah kita akan dicap dengan 777, 888? Saya rasa tidak, karena ini simbolis. Kalau pengikut Kristus dimateraikan pada dahinya, itu bicara tentang pikiran Kristus yang harus dimiliki. Tangan bicara tentang perbuatan, bahkan langkah kaki kehidupan kita harus selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi 666 itu bukan microchip, tapi penguasaan setan dengan roh materialisme. Sehingga orang akhirnya terkungkung oleh pengejaran akan materi dan melupakan Tuhan. Tapi saya sudah katakan ini tidak berarti bahwa kita langsung menerima chip kalau itu ditanam. Sebab antikris bisa saja memakai ini untuk mengontrol dunia. Dan hukuman Allah akan menimpa orang yang memakai tanda 666, akan ada bisul jahat yang membahayakan dan mereka akan dicampakkan di dalam neraka, lautan api. Tapi saya memahami ketika antikris memerintah, nanti dia akan menunjukkan sebuah tanda penyembahan. Orang harus pakai tanda itu. Jadi antikrisnya muncul dulu, lalu dia sebutkan tandanya. Orang yang menjadi pengikutnya mesti ikut memakai tanda itu. Tapi Alkitab dengan jelas menyatakan, orang yang pakai tanda itu adalah orang yang namanya tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan dari sejak dunia belum dijadikan. Jadi orang yang pakai tanda itu Tuhan udah tahu. Yaitu orang yang tidak pernah lahir baru. Kalau saudara sungguh-sungguh lahir baru penuh dengan Roh Kudus, percayalah, engkau tidak mungkin pakai tanda itu. Saudara-saudara, sekarang yang keempat. Perang Harmagedon, barat dan timur. Utara, selatan, Gog-Magog, kemudian barat dan timur. Di penghujung daripada pemerintahan antikris akan terjadi perang hebat namanya Harmagedon. Ini catat dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 dan 16. Malaikat ke-6 menumpahkan cawannya ke sungai besar yaitu Efrat,
Maka airnya menjadi kering untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Berapa orang yang datang dari timur? Menurut ayat 15 dan 16. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Bayangkan, sepertiga dari umat manusia. Berapa itu ya? Mungkin 2 miliar lebih manusia. 3 miliar akan mati. Ayat 16, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa. 20.000 laksa sama dengan 200 juta pasukan berkuda, aku mendengar jumlah mereka. Dari timur akan datang 200 juta orang. Melawan atau peperangan antara barat dan timur berebut karena konflik Yerusalem. Sepertiga manusia akan mati dan darah mereka menurut Alkitab akan setinggi kekang kuda, tali kekang kuda, dan jaraknya 200 mil. Jadi ini perang yang memang benar-benar perang terbesar, darah di mana-mana. Saudara-saudara, ini barat dan timur, antikris dan kerajaan timur. Itu sebabnya saya bilang antikris berusaha menguasai dunia, mau menciptakan one world government, tapi nggak akan pernah berhasil. Karena timur, China dan negara sekutunya tidak akan pernah mau diperintah oleh antikris. Mereka akan perang, saudara. Sehingga satu-satunya yang berhasil hanya Tuhan Yesus yang jadi pemerintah tunggal dunia, bukan antikristus. Di akhir perang Harmagedon, antikris dan nabi palsu akan ditangkap lalu dilemparkan ke Gehenna, ke lautan api. Setelah perang Harmagedon, yang terakhir adalah Yesus akan datang menjejakkan kaki ke bumi. Zakaria 14 ayat 4 berkata demikian. Pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi satu lembah yang sangat besar. Separuh dari bukit itu akan bergeser ke utara dan separuhnya ke sebelah selatan. Jadi Yesus akan mendarat di Bukit Zaitun, bukan di Gunung Sinabung, bukan di Gunung Agung. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun. Dia akan mendirikan kerajaan milenium, 1000 tahun damai. Dia akan menggenapi janjinya kepada Abraham tentang tanah perjanjian dan kepada Daud tentang raja yang kekal yang akan memerintah selama-lamanya. Soal kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai di muka bumi, ibu kotanya Yerusalem. Masih ada kerajaan-kerajaan kan di dunia? Masih ada. Indonesia masih ada? Mungkin masih ada, saudara. Kalau NKRI masih tetap bertahan, mungkin masih ada. Apa yang akan terjadi di sana? Ini sesinya lain lagi, saudara-saudara. Ya, karena pembahasan akhir zaman itu nggak bisa sejam selesai. Tapi ada banyak segmen yang kita bahas. Tapi setidaknya saya memberikan kerangkanya. 5 peristiwa besar yang ada di depan kita. Ibu kota kerajaan 1000 tahun adalah Yerusalem yang ada sekarang ini. Zakaria 14 ayat 9 berkata demikian. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Dan namanya satu-satunya. One world government. Rajanya adalah Yesus. Dan bukan antikristus. Ayat 16 sampai 18. Lalu semua orang yang tersisa dari segala bangsa. Lalu semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jadi waktu Yesus memerintah di Yerusalem, ada kerajaan-kerajaan. Mesir masih disebutkan di sana. Ya, negara-negara yang lain. Semoga Indonesia masih tetap jaya. Dan setiap tahun harus mengirim delegasi utusan. Pada hari raya apa? Pondok Daun, the Feast of Tabernacle.
Kalau tidak kirim utusan, nggak akan ada hujan. Dikirim tulah bencana. Dan inilah pusat kerajaan damai. Ketika Yesus datang sebagai Raja. Tetapi kerajaan 1000 tahun itu ada limit batas waktunya. Karena setelah masa 1000 tahun, langit dan bumi yang lama ini akan berlalu. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ibu kota kerajaan 1000 tahun di Yerusalem, di Palestina. Tapi setelah 1000 tahun semuanya akan hancur, akan binasa. Itu yang disebut sebagai kiamat. Jadi kiamat masih jauh, bukan kiamat sudah dekat, saudara-saudara. Kiamat masih jauh. Karena harus melampaui kerajaan 1000 tahun. Yang sudah dekat apa? Pengangkatan orang percaya. Pengangkatan itu lebih dekat waktunya daripada kiamat. Kiamat itu di mana bumi akan dibinasakan dengan api. Lalu setelah langit lama dan bumi lama hilang, akan diganti dengan langit baru dan bumi baru. Ibu kotanya apa? Yerusalem baru. Bukan yang di Palestina. Ini yang ada di sorga sekarang. Saking cintanya Tuhan sama Yerusalem, ibu kota kerajaan kekal itu juga namanya Yerusalem juga. Tapi New Jerusalem. Yerusalem baru. Turun dari sorga. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 sebagai ayat penutup. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Yerusalem baru itu di mana? Sorga, turun dari sorga. Berarti sekarang Yerusalem barunya sudah ada atau belum? Sudah ada di sorga, saudara. Kan Yerusalem baru turun dari sorga. Kan Yesus bilang, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Udah 2000 tahun. Masa gak ada kotanya? 2000 tahun ngapain dong? 6 hari aja indah sekali dunia ini diciptakan. Cuma 6 hari apalagi 2000 tahun. Wah, itu kota yang sangat bagus, luar biasa. Jangan lupa handphone saudara, kita bisa selfie. Dan pasti bagus sekali hasilnya. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang merias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Cantik banget, bagus banget. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi Yerusalem baru turun dari sorga, ini kemah Allah, tempat kediaman Allah, tinggal bersama-sama manusia. Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan ini ayat luar biasa. Tuhan sekarang tinggal di bumi atau di sorga? Sorga. Sorga adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, kata Tuhan. Tapi nanti ketika penciptaan langit dan bumi baru, Yerusalem baru yang sekarang ini sudah di sorga, itu kotanya akan turun. Zeret. Dan turunnya kemana? Ke langit baru atau ke bumi baru? Ke bumi baru, bukan di situ saudara sekalian. Tapi bumi yang baru. Karena dia akan tinggal bersama-sama dengan manusia. Kalau saudara liburan ke luar kota, lalu sewa hotel 2 kamar, connecting room. Satu buat kita pasangan suami istri, satu lagi buat anak-anak. Kadang-kadang kita bisa ngobrol-ngobrol sampai malam, lalu ketiduran bersama-sama di kamar anak-anak. Kamar yang kita sewa walaupun connecting, itu tidak kita gunakan. Saking cintanya kita kepada anak-anak kita. Nggak apa-apa, asal rame gitu ya. Nggak ada lu nggak rame. Saudara tahu Tuhan itu sangat cinta kepada kita umatnya. Dia tidak akan tinggal di langit baru, dia turun ke bumi baru. Supaya dia bisa bersama-sama dengan kita. Kita akan menyembah dia. Akan ada kerajaan-kerajaan.
pada masa itu akan ada pemerintahan-pemerintahan, tapi semuanya baru, tidak ada dosa, semuanya indah. Dan itulah rancangan Allah yang kekal yang akan terjadi di akhir zaman. Bagaimana dengan kasus Hagia Sophia menurut Pak Rubin? Ya, saya pernah ke Hagia Sophia, masuk ke dalam beberapa kali. Itu adalah sebuah gereja sebetulnya yang ada di Turki, di Istanbul atau Konstantinopel. Dan kita juga masih bisa melihat mozaik Yesus dan murid-muridnya. Tapi ketika Kekaisaran Ottoman itu dari Islam mengalahkan kota tersebut, maka itu dikuasai dan kemudian dijadikan sebagai masjid. Sebetulnya selama ini bukan masjid yang dipakai sembahyang, tetapi lebih dipakai sebagai tempat ziarah lah, sebagai museum. Karena di sana pun kita bisa melihat benda-benda bersejarah pada zaman dulu. Tapi beberapa waktu yang lalu saudara tahu bahwa Hagia Sophia yang adalah gereja ini dijadikan sebagai masjid oleh Presiden Erdogan. Dan tentu saja ini menimbulkan perasaan yang kurang disukai oleh banyak orang. Juga Paus menyayangkan hal tersebut, banyak pemimpin negara menyayangkan tersebut, ya. Nah, tetapi pandangan ini sangat beragam. Kalau orang Yahudi itu malah ada yang bersyukur. Ingat, orang Yahudi kebanyakan bukan orang Kristen, mereka agamanya Yudaisme. Jadi tujuan mereka adalah mendirikan bait Allah. Kenapa mereka relatif senang dalam tanda kutip? Mereka bilang, oke, jadi Anda bisa mengubah gereja menjadi masjid. Berarti kami juga bisa mengubah masjid yang ada di Yerusalem satu kali menjadi bait Allah, begitu ya. Dan ini tentu akan memicu konflik berkepanjangan pada akhir zaman ini. Tetapi inti yang saya mau sampaikan adalah seharusnya kita saling menghargai rumah ibadah masing-masing, karena di samping itu tidak terlalu jauh dari Hagia Sophia itu ada masjid besar, Blue Mosque namanya, yaitu masjid biru, dan itu lebih besar dari Hagia Sophia. Kenapa harus menjadikan gereja lagi menjadi masjid sebetulnya? Tetapi secara politis itu kan tentu pertimbangan daripada pemerintah Turki sekarang, walaupun dikecam oleh banyak pihak di dunia. Tapi biarlah kita ambil manfaatnya saja. Buat kita adalah kita harus menghargai agama orang masing-masing dan tempat ibadahnya. Demikian. Oke. Nah, sekali lagi ya, kalau Anda ingin bertanya, bisa masukkan pertanyaan Anda di slido.com dan masukkan nomor ID kita 87053, atau tadi saya udah copy paste juga linknya di chat di YouTube ya. Jadi Anda silakan bisa mengajukan pertanyaan Anda di sana gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ini two parts juga dari Juenta F. Shalom Pak Rubin, dalam Matius 24 ayat 8 disebutkan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru yang dimaksud ini zaman apa? Ya, kalau saya baca di dalam terjemahan lain, misalnya King James Version, itu dikatakan all these are the beginning of sorrows. Jadi semuanya ini adalah permulaan dari penderitaan. Atau ada terjemahan lain, ini semuanya permulaan dari rasa sakit bersalin. Dan jadi di dalam terjemahan bahasa Inggris tidak ada istilah zaman baru tersebut ya. Yang dimaksudkan adalah rasa sakit bersalin atau penderitaan menjelang sesuatu keadaan untuk mengalami sesuatu penderitaan, begitu. Jadi tidak perlu terlalu digarisbawahi zaman barunya zaman apa. Ya, kalau boleh dikaitkan, ini adalah penderitaan memasuki masa sengsara yang nanti akan dikuasai oleh antikristus. Kira-kira demikian. Tetapi dengan perlengkapan teknologi canggih, kita bisa pakai Google saja. Ya, bisa bahasa Yunaninya bisa muncul, artinya juga ada, sehingga kita lebih gampang menerimanya. Jadi sangat beruntung kalau kita hidup pada masa ini untuk kemajuan teknologi dan perkembangan daripada pengetahuan. Sip. Ini adalah pertanyaan lanjutan, jadi mungkin kita bisa bahas juga. Dan dalam Matius 24 ayat 9-27, apakah peristiwa itu terjadi pada saat zaman baru atau terjadi saat zaman permulaan penderitaan?
Terima kasih. God bless you. Ya, jadi begini, memang ada dua penafsiran di sini. Kan Yesus ditanya dalam Matius 24 mulai ayat 3 dan selanjutnya, apa saja Tuhan tanda-tanda kedatanganmu, tanda akhir zaman. Lalu Tuhan berkata akan terjadi perang, gempa bumi, kelaparan dan sebagainya. Lalu Tuhan bilang, ini semua adalah permulaan dari penderitaan. Kalau di terjemahan Indonesia, permulaan dari zaman baru. Lalu kemudian ayat berikutnya mulai masuk peristiwa-peristiwa yang lain, penyesatan yang makin bertambah-tambah, ada murtad, tapi ayat 14, Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ayat 15-nya antikris muncul, ayat berikutnya mulai terjadi goncangan bukan hanya di bumi tapi juga di langit dan sebagainya. Nah, ada yang memisahkan ini adalah ayat 3 sampai ayat 8 adalah awal daripada permulaan penderitaan, ayat 9 sampai berikutnya adalah bukan hanya awal, tapi memang sudah memasuki masa penderitaan itu sendiri sampai pada akhirnya. Ada juga yang memandang bahwa tidak perlu dibagi mana yang awal, mana yang akhir. Itu juga semuanya sudah merupakan dari masa penderitaan. Jadi tergantung dari bagaimana cara kita melihat atau menafsirkan, tapi yang jelas menurut Alkitab pada akhir zaman sebelum Yesus datang akan ada masa penderitaan bagi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, terutama juga bagi orang-orang Yahudi yang akan mengalami banyak kesengsaraan di akhir zaman. Demikian. Nah, berhubung dengan awal, tengah, akhir, ada pertanyaan dari Nicholas Randy. Dia bertanya, Shalom Om Rubin, kita secara teologis menganut mid atau post tribulation. God bless you. Ya, GBI secara umum percaya bahwa kita mengimani pre-milenium. Jadi Tuhan akan datang sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Tetapi kedatangannya itu kapan? Pre-tribulation, mid-tribulation, atau post-tribulation. Artinya, apakah di awal masa sengsara, di tengah masa sengsara, atau di akhir masa sengsara. Secara resmi pandangannya adalah kita tidak menentukan mana yang merupakan pandangan kita. Dalam arti terserah mau percaya pre, mid, atau post, yang penting adalah bukan menentukan tanggalnya, waktunya, tetapi selalu berjaga-jaga. Sekali lagi, bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang penuh dengan simbol-simbol dan sangat sulit untuk ditafsirkan. Ada seorang teolog ternama yaitu Johannes Calvin, dia menulis hampir semua tafsiran Alkitab kecuali kitab Wahyu, ya, salah satu yang dia tidak tulis karena dia merasa ini sulit untuk diungkap, dan daripada dia membuat penafsiran lalu kemudian keliru, ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi tentu akan ada beragam penafsiran yang berbeda-beda soal ini. Menafsirkan peristiwa yang sudah pernah terjadi saja itu kadang-kadang ada perbedaan, apalagi menafsirkan peristiwa yang belum terjadi. Jadi lebih baik kita tidak menentukan, oh ini di awal, oh ini di tengah, oh ini di akhir. Tapi kapanpun Tuhan datang, Maranatha, ya Tuhan datanglah dengan segera, aku bersiap sedia. Kita tidak merupakan bagian tim perencana kedatangan Tuhan, tapi kita selalu menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Demikian. Dan ini sebenarnya udah pernah kita bahas juga, ya, yang pri dan ya, tentang ini kan. Ya, betul. Ya, jadi di channel YouTube Rubin Adi Abraham TV ini kita sebenarnya udah ada beberapa seminar yang kita lakukan secara online dari sejak masa pandemi, ya, kita udah mulai melakukan itu. Ada seri tentang, yang pertama itu tentang bibliologi, tentang Alkitab dan bagaimana Alkitab itu dijadikan satu, ya, dan apa yang kenapa ada beberapa kitab yang tidak masuk dan segala macam itu dijawab dalam 4 sesi. Habis itu ada juga seminar seminar evolusi versus creation, gitu ya. Itu tentang penciptaan dunia. Itu selama 3 sesi kita bahas, dan mungkin topik yang sedang hangat sekarang ini adalah seminar Tritunggal. Itu udah dikupas juga dengan sangat mendetail di 3 video, juga itu Anda bisa saksikan. Dan sebelum seri yang sebelum ini adalah seminar tanda 666 atau microchip. Nah, itu semua Anda bisa ikuti, itu yang terakhir itu ada 2 sesi.
Jadi Anda bisa ikuti terus di YouTube Ruben Adi Abram TV untuk dapat detail-detailnya dari apa yang mungkin dijawab secara singkat saat ini, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari saudara Acun Setiawan yang biasa setia di seminar kita juga. Dia bertanya, apakah perang Gog dan Magog akan terjadi 2 kali? Dalam Yehezkiel 38-39 ada perang Gog dan Magog. Dalam Wahyu 20 ayat 8 dan 9 ada juga perang Gog dan Magog. Mohon pencerahan Pak Ruben. Thank you. Ya, ada 2 jenis perang yang disebut Gog dan Magog. Yang pertama Yehezkiel 38-39 itu bicara tentang kerajaan dari utara Israel dan dari selatan Israel akan menjepit Israel. Nah, itu akan terjadi sebelum perang Harmagedon. Itu akan terjadi sebelum Yesus datang untuk kali kedua, ya, pada masa Antikristus. Jadi banyak orang menafsirkan itu adalah dari Rusia, dari Turki yang merupakan utara dari Israel akan berkolaborasi dengan negara-negara Arab, Libya, Syria, Ethiopia, Irak, Iran akan menjepit Israel. Tapi kemudian akan ada semacam bencana alam yang menyebabkan orang-orang yang menyerang Yerusalem akan mati. Nah, tetapi kemudian setelah itu kan ada perang Harmagedon. Lalu kemudian Yesus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini dengan ibu kota Yerusalem. Tapi setelah 1000 tahun, iblis yang ada yang sedang ditangkap, ya, dimasukkan dalam jurang yang tak terduga dalamnya itu, kemudian dilepaskan untuk sementara waktu, lalu menyesatkan orang-orang yang ada dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu orang-orang yang belum lahir baru. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun masih ada dosa, masih ada orang yang belum lahir baru, walaupun ada sebagian lagi orang-orang yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan, yang sudah diangkat ke awan-awan dan tidak bisa berdosa. Lalu kemudian orang-orang yang belum lahir baru itu disesatkan oleh si iblis yang kemudian menyerang Yerusalem dalam jumlah yang sangat besar, dan mungkin karena banyaknya jumlah orang itu mengingatkan akan peristiwa yang pertama, yaitu Gog dan Magog, yang dimana Israel pun diserang dengan sangat besar, sehingga disebut juga sebagai Gog dan Magog. Jadi kita boleh katakan Gog Magog 1 dan Gog Magog yang kedua. Demikian. Oke. Jadi jelas sekali ya tentang Gog dan Magog ini. Oke, ada pertanyaan dari Anonymous. Dia bertanya, apa tanggapan Bapak mengenai nubuatan tahun Pei Aleph yang dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1? Saya melihatnya seperti cocokologi saja, karena Aleph merupakan ya 1, maka dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1. Ya. Mungkin bisa dijelasin dulu ya tentang apa tahun itu Pei Aleph. Pei Aleph. Jadi begini, perhitungan tahun baru Yahudi itu berbeda dengan perhitungan tahun baru Masehi. Sejak 18 September yang lalu, jam 6 sore, itu orang-orang Yahudi memasuki tahun yang baru, Sana Tova mereka sebut. Tahun baru Yahudi, 5781. Pei itu 80, Aleph itu 1. Jadi biasanya mereka suka singkatkan 81 begitu. Lalu kemudian orang-orang yang melihatnya dari segi profetis, nubuatan biasanya melihat begini, bahwa Pei itu bentuk huruf Yahudinya, huruf Ibraninya seperti mulut, sedangkan Aleph itu kan abjad yang pertama, ya, Aleph, Bet dan sebagainya. Jadi mereka berkata bahwa ini adalah perkataan daripada yang pertama, perkataan dari Tuhan, sehingga dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, tentu secara rohani baik saja yang dimaksudkan, bahwa kita harus mendengarkan firman Allah, kita harus memperkatakan firman Allah dan sebagainya. Tapi memang dari segi teologis agak sulit mencari pembenaran dengan mengungkapkan sebuah hal hanya melihat dari bentuk huruf Ibraninya, begitu ya. Jadi kalau misalnya, kalau di Indonesia sekarang kan tahun 2020, lalu kemudian 20, lalu kita bisa berkata 2 seperti angsa,
kosong itu telur. Jadi ini tahun angsa bertelur. Nah mungkin itu akan dianggap sebagai cocok logi. Jadi sekali lagi secara teologis agak sulit memang dicari hubungan kaitan dengan makna rohaninya. Orang biasanya melihat secara profetis saja, ya. Tetapi tentu yang diajarkan bukan menyesatkan, memberikan makna-makna rohani yang sedemikian. Tetapi para teolog biasanya memandang itu adalah penafsiran yang relatif agak alegoris, yang berbeda dengan kacamata pandangan daripada orang-orang di bidang profetis. Demikian. Alright, kita balik lagi ke perang Armageddon. Kayaknya pemirsa kita ini tertarik dengan perang-perang ini ya. Mungkin ada yang takut juga apakah akan ikut, karena dia bertanya, apakah orang-orang Kristen ikut dalam perang Armageddon, perang-perang antikristus? Jadi begini, memang mengenai antikris ini juga kan penafsirannya berbeda-beda. Ya, ada yang berkata sebelum antikris datang kita akan diangkat. Ini namanya pre-tribulation. Ada yang berkata 3,5 tahun pertama ketika antikris memerintah, karena dia akan memerintah 7 tahun menurut Daniel 9 ayat 26, maka 3,5 tahun pertama masih akan ada, tapi kemudian diangkat di tengah. Tapi ada juga yang berkata tidak, pengangkatan itu akan terjadi di akhir post-tribulation. Nah kalau pengangkatan di akhir tentu orang Kristen juga akan ada di sana. Tetapi banyak penafsir yang berkata bahwa kita akan mengalami pengangkatan lebih dulu sebelum perang Armageddon. Jadi orang-orang Kristen yang tersisa, yang tidak terangkat, itu yang baru masuk ke dalam masa tersebut. Ada juga yang memandang bahwa yang akan masuk terutama adalah orang Israel. Tapi mereka juga di dalam kitab Wahyu dikatakan mereka akan disingkirkan di padang gurun. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau boleh saya pakai perbandingan simbol, ketika Tuhan menghukum dunia yang pertama dengan air bah, maka ada 2 tipe orang yang mengalami penyelamatan. Yang pertama adalah Henokh yang diangkat hidup-hidup dan tidak mengalami musim bah, air bah tersebut. Ini gambaran dari orang percaya yang diangkat. Tapi yang kedua adalah Nuh dan keluarganya 8 orang yang melewati air bah tersebut, disembunyikan di dalam bahtera, dilindungi oleh Tuhan pada masa-masa sengsara itu. Nah, gambaran Nuh ini banyak dikaitkan dengan umat Israel, sedangkan pengangkatan dihubungkan dengan Henokh. Jadi orang yang tidak diangkat, tentu mereka akan masuk pada masa aniaya antikristus. Tapi begini, apapun yang terjadi, mari kita siap siaga, jangan menjadi orang Kristen yang hanya menekankan kenyamanan, kemewahan, pokoknya model-model teologi kemakmuran itu harus kita singkirkan dalam hati dan kehidupan kita. Kita harus mempersenjatai diri dengan pemikiran bahwa kalau Kristus pun menderita, maka orang-orang percaya pun harus kuat, setia sampai mati ketika penderitaan datang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Demikian. Dan mungkin minggu lalu juga sudah kita tekankan bahwa fokus tentang akhir zaman ini adalah untuk kita jadi lebih semangat ya memberitakan Injil gitu kan. Karena kita tahu bahwa kita akan diselamatkan, tapi mungkin masih banyak orang-orang yang kita kenal yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan kalau nanti itu terjadi, kita kan nggak pengen mereka ditinggalkan. Jadi sebenarnya kita ada semangat yang lebih lagi untuk kita memberitakan Injil, meskipun di masa-masa sukar seperti ini. Mungkin spirit kita bukan spirit melarikan diri ya. Orang kan kalau dengar itu kan selalu mau yang awal atau apa supaya melarikan diri. Sebab kita tahu penderitaan itu bukan hanya terjadi pada masa kini. Orang-orang pada masa lalu pun mengalami penderitaan yang luar biasa. Sadra, Mesa, Abednego setia kepada Tuhan, tidak mau menyembah patung. Mereka dimasukkan dalam dapur api. Tapi Tuhan menolong. Kalau kita lihat juga Daniel juga dimasukkan dalam gua singa. Tapi Tuhan menolong. Tapi ada nabi-nabi yang lain yang tampaknya tidak ditolong oleh Tuhan. Mereka mati. Ada yang digergaji, murid-murid kebanyakan mati syahid, saudara sekalian. Kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Apakah Tuhan tidak bisa membuat mujizat? Kita harus tahu bahwa kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kalau kita
percaya Tuhan berdaulat, yang penting kita setia, Tuhan akan memberikan kekuatan. Nggak usah nunggu akhir zaman pun, penderitaan sudah banyak, tapi orang Kristen setia. Dan karena kesetiaan itu Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Amin. Nah, berhubung juga dengan itu lahir baru lagi. Nah, mungkin ini kalau yang tentang post trip atau pre trip kali ya. Tadi disebutkan yang disesatkan adalah yang belum lahir baru. Apakah masih ada kesempatan kalau sudah ada rapture? Jadi kalau kita percaya kepada pengangkatan di awal di tengah, sebelum antikris sangat luar biasa menekan manusia, maka tentu yang diangkat adalah orang yang sudah lahir baru. Tapi apakah ada kesempatan untuk orang yang belum lahir baru? Masih ada. Karena kita melihat di dalam kitab Wahyu, di tengah penderitaan pun, kan ada orang-orang yang dipenggal kepalanya karena mereka tetap setia kepada firman, begitu. Tapi jumlahnya tentu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan yang percaya kepada Tuhan. Jadi bisa saja masih akan ada pertobatan pada masa tersebut, karena setelah itu akan masuk pada masa kerajaan 1000 tahun. Dan dalam masa kerajaan 1000 tahun pun yang masuk itu tidak semuanya orang yang sudah lahir baru, karena yang penting mereka adalah orang yang menolak antikristus. Misalnya adalah orang-orang Israel, tentu mereka menolak antikris, atau bangsa-bangsa yang tidak pro kepada antikris tapi pro kepada Israel, itu juga boleh masuk dalam masa kerajaan tersebut. Jadi apakah masih ada pertobatan setelah pengangkatan? Ya, bisa terjadi. Oke. Alright, kita udah hampir waktunya juga udah hampir habis, tapi kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas sampai tuntas ya. Ini juga ada pertanyaan, di perjanjian lama banyak disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi di perjanjian baru sudah tidak banyak disebutkan. Apa ya? Oke, karena pada waktu perjanjian lama kan Tuhan itu banyak berbicara kepada orang Israel. Dan siapa bapak leluhur Israel? Itu adalah Abraham, Ishak dan Yakub, begitu. Dan karena perjanjian baru kan bukan ditujukan terutama kepada orang Yahudi, tapi kepada segala bangsa. Sehingga Allah memperkenalkan dirinya bukan sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oke. Nah, ini jadi ada 2 pertanyaan dari minggu lalu yang tersisa, kita akan bahas juga. Dan kalau Anda masih ingin bertanya juga, kita mungkin masih ada beberapa menit. Ada yang masuk lagi, nggak apa-apa. That's good. Kita yang ini dulu ya. Ini pernah kita bahas sih sebenarnya ya. Waktu Saul memanggil roh Samuel, apakah itu benar-benar roh Samuel? Oke, saya pernah bahas ini, jadi mungkin saudara lihat arsip yang lalu. Tapi walaupun ada 2 pandangan, yang pertama berkata itu adalah benar-benar roh Samuel yang dipanggil setelah dia mati, tapi saya lebih menyetujui pandangan yang kedua, yaitu itu adalah iblis yang menyamar menjadi Samuel. Mengapa? Sebab pada waktu Saul minta untuk roh Samuel datang, maka yang berkata rohnya sudah datang itu adalah dukun di Endor itu. Saul tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri, dia terlungkup, dia ketakutan. Lalu bukankah Tuhan sudah menolak Saul, dan sudah berkali-kali Saul minta melalui nabi, Urim Tumim dan sebagainya, tolong, kira-kira saya mesti maju perang nggak lawan orang Filistin, menang atau kalah? Tuhan tidak mau menjawab. Bagaimana mungkin Tuhan terpaksa menjawab melalui okultisme, melalui cara-cara kegelapan ini? Lagi pula dikatakan, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam tanah. Biasanya sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan itu bukan muncul dari dalam tanah, tetapi turun dari atas. Misalnya, Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu ya dari atas. Kalau kita lihat Wahyu 13, ada nabi palsu seperti digambarkan binatang yang keluar dari dalam tanah. Itu lebih menunjukkan pada kesesatan. Dan salah satu ayat yang penting, Ayub 7 ayat 9 berkata demikian dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi menurut ayat ini, orang yang sudah mati tidak akan muncul kembali.
tidak dikenal, tidak muncul lagi ke rumahnya. Jadi kalau Samuel yang muncul, saya rasa ini bertentangan dengan ayat firman Tuhan dalam Ayub 7 ayat 9 dan 10. Padahal ayat firman tentu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi yang muncul tentunya bukan roh Samuel, tapi iblis. Oke, kita kembali ke topik tentang tribulation ya. Pak Rubin, bagaimana cara menghitung masa tribulation itu berlangsung selama 7 tahun? Ya, jadi dari mana kita dapatkan angka 7 tahun itu ya? Maka itu kita bisa lihat dalam Daniel pasal 9 ayat 26 yang berkata demikian, ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, ini nubuatan 70 sabat, 70 minggu Daniel, bagaimana Tuhan berjanji akan memulihkan kota Yerusalem. Nah, 69 minggu itu sudah terjadi. Saya tidak punya waktu untuk membahas detail dalam tanya jawab ini karena singkat. Tapi yang jelas pada bagian akhir, ada raja yang akan membuat perjanjian dengan orang Israel selama 1 kali 7 masa, artinya 7 tahun. Tapi pada pertengahan 7 masa itu, 3,5 tahun, dia akan menghentikan perjanjian tersebut, lalu kemudian kekejian akan datang, begitu. Jadi dalam 3,5 tahun pertama si antikris kelihatannya akan mengizinkan orang-orang Yahudi akan membangun bait suci kembali, tapi kita sudah lihat dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-1 dan 2 ya, itu dikatakan bahwa nanti akan si antikris akan duduk di bait Allah dan minta disembah sebagai Allah. Dan kalau yang tidak mau tentu akan mengalami penganiayaan. Nah, jadi dari mana kita dapat angka 7 tahun? Itu dari Daniel 9 ayat 27. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dari minggu lalu juga. Kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya membeli pedang? Ini dari Lukas 22 ayat 36 kali ya. Tolong dibaca. Ya, jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ya, ini peristiwa terjadi sebelum Yesus ditangkap dan kemudian mati di kayu salib. Dia memesankan begini kepada murid-muridnya, berbeda pada pesannya di awal pelayanan. Jadi waktu Yesus pertama mulai mengajak murid-murid pelayanan, dia berkata jangan bawa jubah lebih dari 1, jangan bawa pundi-pundi, jangan lebih dari 2 dan sebagainya, jangan bawa pedang dan sebagainya. Itu menunjukkan percaya Tuhan akan memelihara perjalanan mereka ketika mereka memberitakan Injil. Tapi ketika Yesus akan ditangkap, Yesus berkata, yang nggak punya pundi-pundi, bawa pundi-pundi, bawa perbekalan, karena masa-masa di mana mujizat 5 roti 2 ikan, Tuhan mengenyangkan banyak orang, itu akan segera berhenti bagi murid-muridnya, karena Yesus akan segera ditangkap. Sehingga mereka akan memasuki masa-masa yang sulit, orang-orang akan banyak menolak mereka, sehingga mereka harus juga mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan diri mereka ketika mereka mau melayani. Nah, bagaimana soal pedang? Ini tafsirannya agak rumit sebetulnya, ya. Karena kemudian dikatakan yang nggak bawa pedang, yang nggak punya pedang bawa pedang. Lalu dikatakan ini ada 2 pedang, Tuhan bilang cukup, gitu ya. Nah, apakah Tuhan memang memberitakan kita membawa pedang, bawa senjata? Bukankah Tuhan mengajarkan kasih? Jadi begini, kalau memang benar Yesus menyuruh membawa pedang, mengapa waktu dia berkata 2 cukup? Kan muridnya 11, sebetulnya 12 kan, 1 mengkhianati dia. Ya. 2 kan nggak cukup untuk 11. Lalu kemudian ketika Petrus menggunakan pedang untuk memotong telinga Malkus, hamba imam besar,
Tuhan berkata jangan pakai pedang, orang yang pakai pedang nanti mati gara-gara pedang, begitu. Jadi tentu Yesus menyatakan ketidaksetujuan menyebarkan Injil dengan kekerasan. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Kok Yesus bilang cukup 2 pedang seakan-akan dia mengizinkan? Saya memahaminya demikian, bahwa pedang yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang simbolis yang diartikan secara hurufiah oleh murid-muridnya. Jadi begini, bawa pundi-pundi, bawa pedang. Artinya kamu harus mempersiapkan diri karena masa-masa sulit akan datang. Ya, kata kiasan, bukan pedang sungguhan. Saya juga tidak bilang ini pedang roh, begitu ya. Ada yang bilang pedang roh, firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, perjanjian baru waktu itu juga kan belum ditulis. Jadi jelas bukan pedang roh ini. Tapi ini kata-kata kiasan. Sekarang ini kamu akan menghadapi masa-masa sulit. Persiapkan dirimu, begitu, persenjatai hidupmu. Tapi murid-murid menafsirkannya secara jasmani, sehingga mereka ambil pedang beneran, begitu. Nah, jadi karena murid nggak ngerti, padahal ini dia udah mau ditangkap, tidak ada waktu yang cukup untuk bisa menjelaskan, Tuhan bilang udah cukuplah, kita nggak bahas dulu ini, kira-kira demikian. Nah, kisah paralelnya mungkin kita bisa bandingkan begini. Satu kali Yesus sedang mengajar murid-muridnya, hati-hati dengan ragi Herodes dan ragi orang Farisi. Yang dimaksudkan dia kan simbolis atau kiasan, bukan ragi beneran, tetapi pengajaran-pengajaran sikap-sikap hidup yang keliru dari Herodes dan orang Farisi, lifestyle yang salah, filsafat yang salah. Tapi murid berpikir, oh Tuhan ngomong ragi karena kita nggak bawa roti. Waduh, Tuhan Yesus marah begitu karena nggak nangkep dia bicara masalah rohani, kita mengartikannya secara jasmani. Jadi itu maksud daripada pedang. Yang penting intinya jangan salah tangkap ya. Jadi kalau Tuhan bilang aku memberkati engkau, itu juga orang Kristen sekarang banyak tangkap. Oh, mobilnya tambah gede, rumahnya tambah bagus. Padahal yang dimaksudkan adalah perkara-perkara spiritual yang Tuhan mau lebih banyak. 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel,
maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka, menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.